العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الكافرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang berbahagia, masjid jemaah masjid Arif Ahmad Hakim yang mulia. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih diberi kesehatan, kemauan dan kemampuan oleh Allah sehingga kita tiba di tempat yang mulia ini untuk meraih ridho insyaallah. Kita semua datang ke sini tiada lain berniat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita, saya kira semuanya ingin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kalau di sini ada yang usianya menjelang 60 tahun seperti saya, dan dia mulai aktif balik sejak umur 8 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun misalnya, dia sudah mulai sholat. Dia merasa beribadah tapi tidak diterima ibadahnya. Masya Allah. Karena itu pada kesempatan kali ini kita renungkan, monggo masih ada waktu, perbaiki amal ibadah kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi pertama-tama sudah maklum bahwa syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena tentu saja ikhlas. Bagaimana firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah ikhlas hanya karena Allah, tidak karena waktu mau istirahat, tidak karena diajak teman, karena diajak atau di atasan, tidak, melainkan karena Allah. Sebab puncak dari ibadah yang ikhlas inilah yang kemudian bagi kita yang beriman yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang digambarkan ada seorang yang kelak adalah syuhada, sudah diambang pintu surga. Ditanya di ambang pintu surga, mengapa kamu dulu berjuang sebagai mujahid? Kamu karena Allah? Tidak. Karena Allah Maha Tahu, bukan? Tidak, kata Allah. Karena kamu ini disebut orang-orang berani. Karena itu pergi dari sini. Kira-kira begitu bermasa. Masya Allah. Yang kedua, katanya dalam hadis itu disebutkan orang yang juga diusir dari pintu surga adalah para profesor, doktor seperti di kampus ini yang keren ngajarnya gitu. Ngajarnya jadi disebut keren, bukan karena Allah. Sama juga kalau diusir dari pintu surga itu. Yang ketiga adalah ahlul Quran yang sudah mengajarkan qiraat. Sama juga diusir karena waktu ngajinya tidak dimaksudkan untuk mengajarkan manusia mengenal Tuhannya. Mereka ingin dipuji juga. Suruh pergi juga dari pintu surga. Intinya, insya Allah juga para hadirin dan hadirin hadir, mari kita luruskan niat bahwa kita beribadah ini karena Allah. Makanya kita dalam tradisi pesantren dipandu, walaupun bukan bagian dari rukun sholat, dipandu kita dengan usolli dilafalkan karena membantu usolli fardhu Jumat, fardhu lillahi ta'ala. Itu memang bukan sholat, bukan. Pemandu bagi yang sudah mampu nggak usah, tinggal lihatnya di hati, tapi ada lillahi ta'ala. Dalam kesempatan yang
singkat ini para hadirin berbahagia, ada satu syarat lain yang membuat kita insya Allah diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh kita. Apa itu syaratnya? Penuhilah fikih ibadah itu. Ini sholat Jumat ada fikihnya, ada SOP-nya. Setiap ibadah dalam Islam ada SOP-nya, ada fikihnya. SOP saya sebutnya itu fikih itu SOP. Standar operatif prosedur. Sholat ada SOP-nya, zakat ada SOP-nya, puasa ada SOP-nya, haji, silaturahim, sholat ilmu, sholat berjamaah, semua ada SOP-nya dalam Islam. Bagaimana seseorang, walaupun kita tahu Allah Maha Welas Asih, Maha Pengasih dan Penyayang, kalau ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang telah distandarkan oleh agama itu sendiri. Benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Tahu. Kalau kiblatnya, kalau di Indonesia ke arah barat, mau saja kita ke utara, ke selatan, lalu bilang kan Allah Maha Tahu. Nggak bisa begitu juga. Tetap harus kiblat ke barat. Ikuti prosedur insya Allah. Ini kadang-kadang yang sering di maaf ya, orang kota apaan itu belajar fikih, tidak begitu. Belajar fikih itu penting, bukan sekedar rumitnya, bukan. Tapi SOP itu kita pelajari sebagai pedoman pelaksanaan. Karena itu tanpa bermaksud menggurui, alangkah baiknya kita ini terus-menerus mempelajari tata cara ibadah itu. Bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, itu semua kita ikuti prosedur itu. Karena dengan memenuhi prosedur itu mudah-mudahan diterima ibadah kita. Kalau dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari, lihat saja hadirin semua juga patuh pada semua SOP. Kalau di sini ada seorang pemilik mobil dengan merek tertentu, SOP itu mobil itu yang dipatuhi. Kalau dengan merek lain, SOP itu masa ke dalam agama sendiri kita ada patuh SOP. Di sini akan dilihat kita bagaimana belajar terus mengenai fikih atau SOP di mana ibadah kita. Kita ingat hadis Nabi bagaimana dikatakan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan sesuatu tidak sesuai dengan perintahnya, itu ditolak. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini, mudah-mudahan ada kerelaan dari hadirin semua, utama kerelaan tapi terus belajar, memahami dan melaksanakan SOP atau fikih ibadah kita itu dalam rangka agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa yakunina min al-ayati wal hakim wa qawli wa tilawatuhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kedua ini, Habib ingin mengajak hadirin mengevaluasi diri termasuk diri.
untuk mengukur sejauh mana upaya kita agar di mana kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, juga dengan prosedur yang memadai. Pada penutup ini, pada khutbah kedua ini, ilustrasi yang ingin kami sampaikan sederhana. Wudu, kita tahu wudu itu syarat sahnya sholat. Batal wudu, batal sholat. Dan begitu tahu semuanya. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Seperti apa wudu kita? Sebab jangan-jangan kita merasa sudah wudu, padahal belum berwudu lalu sholat. Wudhunya tidak betul, berarti tidak berwudu. Boleh kan yang tidak berwudu tidak lalu sholat? Kan tidak boleh. Mohon maaf, ini fakta yang sering juga saya lihat beberapa kali di tempat wudu di masjid-masjid, bukan hanya di sini, di mana-mana juga. Ada saudara kita karena mungkin kaosnya ketat, dia mengusap tangannya sampai sini dan sampai sini. Kaki pun diusapnya hanya ujung jemarinya. Insya Allah. Ini nggak betul gitu. Saya yang latar belakang sedikit pernah pesantren, nggak begitu kami diajari. Berwudu itu tetap sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak berbuat lain. Dulu, makanya bapak-bapak kalau pakai baju yang ketat itu, supaya dulu untuk sholat. Kalaulah di antara kita masih ada yang seperti itu, mohon jangan diulang. Rugi kita. Seperti di awal Fatih sampaikan tadi, sudah berpuluh tahun kita beribadah, tapi gara-gara kita awam, kurang tahu prosedurnya, Masya Allah. Kalau Allah tidak memberi rahmat, seperti apa kita nanti? Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang tidak tahu dari kita, tapi setelah ini benar-benar menjadi satu umat ini. Tentunya dalam sebuah riwayat digambarkan ada seorang di Masjid Rasul dari Masjid Rasul di zaman Rasulullah. Setiap kali habis sholat, Nabi ulangi sholat lagi, ulangi sholat sampai 3 kali, dan terakhir perbaiki wudu. Masya Allah. Karena itu pada kesempatan yang seperti sekali lagi yuk kita perbaiki, jangan segan-segan belajar fikih Islam. Fikih itu namanya SOP, tadi operating prosedur, supaya tidak ada kesan problematik dengan istilah fikih. Kita sebutnya SOP atau prosedur pelaksanaan ibadah, atau dalam bahasa yang lain manasik ibadah, manasik wudu, manasik haji, manasik sholat. Nah, manasik semuanya itu sama. Manasik itu cara pelaksanaan haji, itu pelaksanaan dalam sholat, manasik sholat. Sebutnya begitu. Karena itu mari kita perbaiki ibadah kita, mudah-mudahan setelah ikhlas ditopang oleh prosedur yang diikuti dengan baik dan benar, lalu diterima ibadah kita. Sebab diterimanya ibadah kita adalah jalan dibukanya pintu surga Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Muhammad wa 'ala Muhammad wa 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, segala urusan di antara kami, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat, dan tempat-tempat lain di muka bumi ini. Ya Allah, bebaskanlah mereka dari rasa kelaparan, sakit, kehausan dan kekurangan dulu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha yuhibbu al-muhsinin wa yuhibbu al-qurba wal fahsha'a wal munkar wal baghy.
يكون عملكم يتساءلون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله